Halo, selamat siang rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2025. Untuk informasi ya teman-teman, Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di industri ini dan juga sudah mengantongi regulasi top tier dari FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi teman-teman bisa merasa aman dan nyaman untuk trading di broker ini. Kemudian buat teman-teman yang mungkin mau mencoba trading di broker ini, baik di akun demo ataupun di akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Nah, sekarang mari kita langsung lihat chart Bitcoin di broker Vantage. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu ya mengenai mapping yang sudah kita buat di tanggal 3 Maret yang lalu. Nah, di tanggal 3 Maret yang lalu ya, saya bilang bahwa BTC USD ya, ini ada di garis putus-putus ini ya teman-teman, harga lagi ada di sini. Saya bilang ini kecenderungan arahnya sudah mulai naik di Bitcoin di time frame H1, maka opsi buy bisa menjadi pilihan yang menarik di Bitcoin ya. Kita bisa buy di demand minor time frame 15 di sini teman-teman. Nah, bisa buy di sini atau buy di sini atau buy di demand area yang mayor atau juga bisa buy di trendline ya teman-teman ya. Jadi ini ada trendline warna biru ini ya. Itu di time frame gede. Jadi analisa kita masih bekerja dengan baik ya teman-teman, bahwa di demand time frame minor ini harga masih mantul ya teman-teman, dari 91.400 ke 93.600 ya. Semoga teman-teman mungkin yang buy di sini scalpingan mungkin ya sempat profit ya, dan baru habis itu harga break low ya, dan baru habis itu harga break demand ini dan menuju demand yang ini dia nggak mantul di sini, tapi dia mantul di demand mayornya teman-teman di sini ya. Mantul lumayan dari 85.100 ke 86.900. Kemudian dia break low dan dia balik lagi main di atas demand area ini. Kemudian kalau kita lihat di time frame H1, harga sempat turun ya jauh ke level trendline yang biru ini ya, yang saya gambarin di time frame gede. Dia mantul di sini ya, dari 80.000 ke 82.500 ya teman-teman. Jadi time frame gedenya tuh saya gambar di weekly ya, ini ya trendline-nya. Nah, terus habis itu harga mantul di trendline ini lagi ya, dia ngetes lagi trendline ini ya, dan masih mantul ya. Ya, semoga teman-teman yang entry buy kemarin ya di demand area atau mungkin di dekat-dekat trendline ini masih berakhir dengan profit ya. Nah, bagaimana dengan analisa dan mapping Bitcoin BTC USD untuk satu minggu ke depan? Oke, saya gambar dulu ya teman-teman mapping areanya, nanti kita akan analisa bareng-bareng. Nah, teman-teman, saya udah gambar mapping area supply dan demand-nya ya teman-teman. Jadi mari kita coba analisa bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu, kalau nggak salah kemarin ada konferensi kripto ya di Gedung Putih ya teman-teman. Kita harapannya bahwa hasilnya dari konferensi itu akan membuat Bitcoin bergerak naik. Ini malah dari kisaran 86.000 harga malah turun sampai di level 80.000 lagi ya teman-teman. Tapi di sini untungnya harga masih terpantul naik ya, dari 80.000 ke 82.600. Kalau kita lihat arah secara teknikal di Bitcoin ini kecenderungan arahnya mulai turun ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari high yang ada di sini, dia membentuk gelombang turun ya seperti ini ya. High, low, high yang lebih rendah daripada high sebelumnya dan membentuk low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Kalau dari perspektif ini arahnya mulai turun ya. Mulai turun secara teknikal, jadi makanya kita bisa mencari opsi sell atau short di Bitcoin ini ya. Mungkin opsi sell terdekat ada di supply area yang ada di sini, di sekitaran 85.800 sampai 86.800 ya teman-teman, supply areanya di sini ya. Dan di sini juga bertepatan dengan indikator EMA 100 dan 200 di time frame H1, dan supply area ini bertepatan dengan indikator EMA 100 dan EMA 200 di time frame H1 yang arahnya turun. Maka kemungkinan ini bisa menjadi rintangan ya yang cukup kuat kalau misalnya harga Bitcoin ingin bergerak naik lebih jauh lagi. Dan secara teknikal di sini juga ada trendline ya di time frame H1. Ini trendline yang pertama dan ini trendline yang kedua. Ini juga bakal bisa menjadi rintangan pergerakan harga jika harga ingin bergerak naik. Tapi kalau kita melihat dari time frame H4, sebetulnya ini Bitcoin masih dalam fase sideway ya teman-teman ya. Nah, memandangnya dari mana sideway-nya? Nah, untuk area sideway-nya bisa kita pandang seperti ini teman-teman ya. Saya gambarin dulu. Nah, jadi dari low sini ke high sini ya teman-teman ya. Nah, jadi dia Bitcoin itu proses sideway-nya ini selebar ini ya teman-teman, dari
78.200 sampai 94.900 ya. Ini jadi dia sebetulnya masih di dalam area sideways sampai nanti demand area yang paling bawah ini di kisaran 80.000 sampai 78.200 ini bisa di break harga. Baru ini area sideways-nya sudah buyar ya atau gagal ya teman-teman. Maka dari itu kalau kita memandang ini sebuah area sideways yang lebar, maka sebetulnya kita juga bisa mencari opsi sell sedekat mungkin supply areanya yang di atas ini teman-teman ya. Di kisaran 92.700 sampai 94.900 ya di area ini ya. Kita bisa mencari opsi sell-nya. Kenapa kita bisa cari sell di sini? Karena di sini adalah area yang sangat low risk ya teman-teman ya. Karena kalau harga break dari upper area ini maka sideways ini juga udah bubar dan harga berubah menjadi arahnya menjadi tren naik ya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Ini dia naik, kemudian ini dia turun sampai sini, kemudian dia break ya. Jadi membentuk tren naik ya. Makanya ini adalah area yang ideal untuk teman-teman kalau mau mencari entry sell ya. Nah, kalau teman-teman mau cari entry buy, sebetulnya yang ideal itu tadi pagi ya, waktu harga sempat turun ke area 80.000, teman-teman bisa buy karena di sini stop loss-nya jelas ya kalau harga break di bawah 78.200, atau teman-teman bisa menggunakan ini trendline yang ini ya, teman-teman ya. Bentar ya, saya gambarin dulu. Ini tadi kehapus ya. Nah, trendline yang besar ini teman-teman di time frame weekly ya. Teman-teman bisa lihat kalau harga bisa tembus di bawah trendline yang biru ini, maka ini sebuah pertanda ya atau warning ya. Harus hati-hati ya karena mungkin arah tren besarnya sudah berubah turun ya. Kalau ini dia kan masih koreksi, kemungkinan di sini dia bisa bounce back lagi ke atas seperti ini ya. Masih ada kemungkinan untuk bounce back. Nah, kira-kira trennya kayak gini nih teman-teman ya. Nih bisa teman-teman gambar dari dua high yang ada di sini. Nah, itu yang harus jadi pengamatan kita ya. Nah, nanti kalau harga coba turun ke sini lagi, nah teman-teman bisa buy lagi ya di demand area ini ya teman-teman ya. Itu bisa menjadi pilihan yang menarik karena stop loss-nya jelas dan resikonya juga terukur dengan sangat jelas ya. Dan ini adalah tempat area buy yang paling low risk ya, artinya SL-nya nggak jauh ya teman-teman. Kalau teman-teman sell di sini, maka ini SL idealnya sebetulnya di supply area yang paling atas ini ya. Cuman kalau dirasa itu terlalu jauh, teman-teman bisa menggunakan supply area di sini. Ini juga bisa digunakan untuk menjadi level stop loss kita ya, teman-teman ya, di atas 86.825. Nah, kalau kita melihat tren secara indikator EMA 100 dan 200 di time frame H1 ini memang arahnya masih turun ya, teman-teman ya. Di time frame H4 juga arahnya masih turun ya. Ini indikatornya EMA 100 dan 200. Di time frame daily ini arahnya sebetulnya masih naik ya karena EMA 100-nya dan 200 ini belum cross down ya. Jadi masih ada potensi untuk bounce back naik ya kalau kita lihat time frame daily. Mungkin yang perlu kita amatin di time frame kecil-kecilnya ya, kayak di time frame 15 menit, teman-teman bisa pasang EMA 100 dan 200. Di sini arah trennya juga masih turun. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di time frame 15 menit ini harga sudah mulai bermain di atas 2 EMA ini, dan apalagi si EMA-nya sudah mulai cross up seperti ini ya, itu adalah timing yang bagus teman-teman untuk masuk di market untuk entry buy ya. Misalnya harga di bawah gini dia cross di atas, nanti dia naik. Nah, ketika dia koreksi ke EMA 100 dan 200-nya untuk pertama kalinya ya, ketika dia sudah crossing up, itu akan menjadi momen yang sangat menarik untuk teman-teman mencari peluang entry buy-nya ya. Tapi untuk saat ini masih wait and see ya, teman-teman. Bahkan ini malah masih cenderung sell ya. Jadi ya mari kita lihat sama-sama aja nanti ya. Nah, kira-kira apa sih hal yang bisa menjadi bensin untuk Bitcoin supaya dia bisa ngepump naik lagi ya, atau bahkan dia bisa tembus all time high lagi ya. Kemarin terakhirnya kan all time high ada di $109.000. Jadi seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya bahwa target Bitcoin di tahun ini untuk kenaikannya itu target pertamanya itu ada di $112.000 ya, ini belum tercapai. Target kedua di $125.000 dan target ketiga di $146.000 ya. Dan kira-kira berita apa yang bisa mendongkrak harga Bitcoin untuk naik sejauh itu? Nah, kalau menurut saya itu salah satunya adalah
quantitative easing atau quantitative tightening ya yang akan mungkin dilaksanakan oleh The Fed ya. Tapi untuk bisa melaksanakan hal itu tentunya The Fed harus melihat data pasar tenaga kerja ya teman-teman. Kalau misalnya data tenaga kerja kayak NFP, unemployment claims, unemployment rate itu hasilnya buruk, maka ada kemungkinan kita akan menuju ke arah sana, mungkin bisa di Q2 ya. Mungkin bisa di Q2 atau kuartal 2. Jadi mari kita amatin sama-sama ya. Kalau memang nanti The Fed mengumumkan adanya quantitative easing, biasanya itu dengan cara menurunkan suku bunga bank sentral, maka bisa kita lihat Bitcoin mungkin nanti kedepannya akan bergerak naik kembali ya. Jadi mari kita amatin berita-berita tentang itu sama-sama. Oke teman-teman, mungkin jadi seperti itu dulu ya untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Bitcoin BTC USD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir, semoga bermanfaat dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. See you, bye guys, thank you.